Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lono Channel desa, channel sederhana yang membahas tentang seputar perkambingan, seputar peternakan. Oke teman-teman, kali ini saya akan pergi ke kebun yang saya tanami daun gamal, atau intinya saya ingin menengok tanaman gamal yang sudah saya tidak tengok itu sekitar 3 bulan ya. Ini saya sudah berada di area kebun atau sudah ada di dekat kebun ya. Dan ini rumah terakhir atau jalan menuju kebun saya. Ini rumah terakhir, ada 2 rumah ya. Di sana itu ada 1 rumah, kemudian ini rumah terakhir. Dan kebun saya masih jauh ya, masih di bawah sana. Nanti kita tengok setelah 3 bulan itu saya tidak menengoknya dan saya tidak memotongnya atau saya tidak mengaretnya. Nanti daun gamalnya apa masih banyak atau apa dipotong orang, saya juga tidak tahu ya. Karena apa teman ya, karena kebunnya itu jauh sekali dari rumah. Kemudian kalau dipikir-pikir ya ada di pinggir hutan gitu aja ya teman-teman ya, karena jauh dari rumah, jauh dari perkampungan ya. Dan juga selain daun gamal, di sini banyak sekali juga daun mahoni ya. Di daerah sini tanaman-tanaman besar seperti pohon mahoni, jati, dan pohon-pohon yang lain itu banyak sekali. Dan mengapa di kebun saya tanami daun gamal, karena memang ya yang bisa hidup di tanah seperti ini ya cuma daun gamal ya teman-teman ya, dulur-dulur ya. Dan ini ya teman-teman ya, jalannya itu menurun, kita harus berhati-hati karena jalannya cuma setapak segini ya. Motor ini tidak bisa ya, kalau motor bisa sampai sini, motor di bawah sampai sini ya. Sebenarnya bisa ya, tapi ya agak susah juga karena ini batu-batunya ini tinggi-tinggi ya, jadi harus berhati-hati juga misalnya pakai motor ya. Nah ternyata ini ya teman-teman, ini tanaman daun leresede atau daun gamalnya ini pada kering ya. Tuh teman-teman ya, banyak daun gamal yang pada kering. Jadi ya ini kan tanaman gamal juga ini ya, gamal, tapi ini karena musimnya juga musim kemarau saat ini ya, karena tidak hujan. Dan ini daun gamalnya pada kering, pada rontok ya teman-teman ya. Kita lihat ke atas, nanti kalau ada masih ada bisa diaret, nanti diaret ya teman-teman ya. Itu ya, nih ya teman-teman, gamal. Kemudian yang ini tinggi-tinggi, ini pohon gamal, tapi kali ini kelihatannya panennya tidak banyak teman-teman ya, karena banyak yang rontok daunnya, banyak yang kering. Tapi nanti juga saya akan memotongnya sedikit-sedikit. Nanti sudah sampai di sini, nggak bawa juga maneman ya, nanti saya akan memotongnya dulu ya teman-teman. Nanti kita lanjut videonya ya. Ini daun gamalnya cuma dapat sedikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, bisa untuk campuran. Nanti daun gamal ini nanti saya akan campur dengan daun mahoni. Ini juga ada sedikit-sedikit daun jambu juga, karena memang ramban itu ya bagusnya memang dicampur-campur ya, dikombinasi ya teman-teman, tidak hanya satu macam. Kambing itu kalau satu macam itu biasanya bosen, jadi kalau dicampur-campur itu kambing malah suka, malah senang, dan lahap juga kambingnya. Nanti daun gamal ini nanti atau leresede ini nanti
bisa saya campur dengan daun jambu juga, dengan daun mahoni juga. Dan di rumah juga rumput liar persediaan kemarin itu masih banyak, jadi bisa untuk stok 1 hari masih bisa. Dan ini daun lere CD-nya nanti saya gantung biar untuk kombinasi, karena kita tahu ya teman-teman, daun gamal ini sangat-sangat bagus sekali ya kandungan di dalam daun gamal ini untuk kambing. Akan tetapi juga kita harus berhati-hati kalau kambing teman-teman dulur-dulur itu belum pernah dikasih daun gamal, itu ya harap sedikit berhati-hati, misalnya belum pernah ya. Tapi kalau untuk kambing yang sudah terbiasa seperti kambing saya ya, sudah terbiasa, itu nggak apa-apa dikasih daun gamal langsung seperti ini, hijau langsung habis potong, habis petik seperti ini dikasih nggak apa-apa. Tapi misalnya untuk kambing teman-teman yang belum pernah ya diberikan daun lere CD atau daun gamal seperti ini, bisa dilayukan dulu ya teman-teman. Misalnya ini potongnya hari sekarang ya, mungkin besok pagi bisa diberikan untuk kambing yang belum terbiasa agar lebih aman lagi ya. Dan juga pemberiannya itu jangan setengah-setengah ya, misalnya memberikan itu langsung mantap gitu aja diberikan ke kambing, tidak terjadi apa-apa gitu aja. Kalau kita itu pikirannya cuma setengah-setengah, bagaimana gitu, nanti malah tidak akan terjadi sesuatu. Kita mantap saja memberikan daun-daun seperti daun gamal ini, dan juga seperti juga daun singkong karet. Kandungan di dalam si daun singkong karet juga seperti daun gamal ini, bisa mendemi juga atau bisa beracun juga kalau kita belum pernah memberikannya pada kambing kita. Dan juga kalau kita berikan hijauan atau daun singkong karet dan daun gamal ini secara hijau atau baru saja metik, itu bisa berakibat kambing kita keracunan. Tapi tidak semua kambing ya teman-teman, hanya beberapa kambing saja di tempat tertentu saja. Kalau kambing yang sudah terbiasa sih nggak apa-apa ya, apalagi pemberiannya dengan bersama-sama atau bebarengan ya. Misalnya kita beri rumput, kita barengi dengan daun gamal ataupun daun singkong karet, itu nggak apa-apa. Tapi misalnya masih pagi hari, perut kambing kosong, langsung kita beri daun gamal dan kita beri daun singkong karet habis kita metik, ya jangan ya teman-teman. Kalau teman-teman belum yakin atau teman-teman kambingnya belum pernah dikasih pakan seperti daun singkong karet dan daun gamal, nanti tidak terjadi sesuatu. Ini ya teman-teman, sudah dapat 1 ikat. Ini campur-campur ya, ini rambannya ada daun mahoni, ada daun jambu, ada daun gamal atau lere CD. Dan nanti setelah nyampe rumah kita campur juga dengan rumput liar. Kemudian di sini juga ada pohon ketapang ya teman-teman. Nih, daun ketapang ini kambing juga sangat-sangat suka ya. Dan juga daun ketapang itu sangat mengenyangkan karena daunnya yang sangat lebar, kemudian teksturnya juga tebal ya. Jadi untuk daun ketapang seperti ini itu sangat mengenyangkan ya. Kita bayangin saja, misalnya kalau daun gamal kan kecil-kecil ya, seperti ini lembarannya kecil. Kalau daun mahoni bisa lebih lebar sedikit, dan untuk daun ketapang itu lebih lebar lagi dan juga lebih tebal. Jadi misalnya kita memberikan daun ketapang itu separuh dari daun gamal, itu kenyangnya itu sudah kenyang daun ketapang ini daripada daun gamal. Dan juga untuk daun ketapang seperti ini aman ya, diberikan kapanpun itu aman untuk kambing. Ini teman-teman, ini kita ikat atau saya ikat, nanti kita bawa pulang. Nanti setelah nyampe rumah kita tinggal berikan ke kambing,
kita kombinasi dengan rumput liar. Oke teman-teman, untuk saat ini sudah sampai rumah ya. Ini tadi yang diambil daun mahoni, daun jambu, ada daun gamal atau leres ada juga. Ini sambil nunggu ya jam pakan, karena nanti kalau saya bawa ke kandang nanti kambingnya teriak-teriak. Nanti saja setelah jam pakan. Dan ini sudah waktunya pemberian pakan jam 3 sore. Ini sudah nyampe kandang ya. Ini persediaan rumput liarnya. Ini tadi daun mahoninya sudah saya berikan dengan rata. Ini satu persatu sudah saya beri. Ini saya gantung ya, karena nanti di palungan itu nanti untuk rumput liar yang ada di persediaan ya. Jadi untuk daun mahoni dan daun gamal juga daun jambu tadi yang diambil itu hanya untuk menu campuran, dan yang pokok di palungan itu rumput liar ya. Dan untuk rambannya ini istilahnya untuk campuran atau untuk lauknya saja biar lengkap ya, menunya itu biar lengkap, karena kambing juga kalau menunya lengkap itu nanti protein nutrisinya tercukupi ya dari apa-apa yang kita beri, jadi cuma tidak satu macam. Dan juga untuk rambanan ini kenapa saya gantung, karena biar tidak disebar-sebar oleh kambingnya ya. Misalnya daun mahoni ini saya taruh di palungan, nanti bersama dengan rumput kita taruh rumput di atasnya, pasti diobrak-abrik ya, pasti diambil atau dicari apa yang disenangi. Jadi pasti rumput itu berceceran ke luar kandang karena selalu diobrak-abrik oleh kambingnya. Akan tetapi dengan cara pemberian digantung seperti ini ya, rambannya itu aman. Jadi misalnya di bawah kan biasanya rumputnya itu agak lembut ya, potongannya kan kecil-kecil. Jadi kalau daun mahoninya atau rambannya itu ditaruh di atas, nanti misalnya daunnya itu jatuh di palungan kan aman, bisa dimainkan lagi. Tetapi kalau diberikan dengan batang-batangnya di palungan ya pasti diabrik-abrik oleh kambingnya, kadang mencari rumput, kadang mencari daun mahoni kan seperti itu ya. Dan ini juga di tempat persediaan pakan ini cempe-cempe 1 bulanan ya, kurang lebih 1 bulan, bisa kurang sedikit. Ini sudah mereka pada makan juga. Ini persediaan rumput masih banyak, bisa untuk 1 hari besok masih tercukupi ya. Besok juga untuk daun mahoninya ini juga bisa untuk campuran juga. Dan menurut saya untuk metode seperti ini, pemberian pakan seperti ini, kambing kita tidak bosan dengan pakan-pakan yang kita berikan. Jadi selalu dimakan apa yang kita berikan ya, tidak tersisa. Karena kalau untuk saya, untuk pemberian pakan itu paling jengkel bila pakan-pakan itu selalu disisakan atau tidak dimakan semua ya, selalu tersisa di palungan ataupun selalu disisa di tempat pakan. Itu membuat kita jengkel. Kita sudah susah payah mencari pakan untuk mereka jika bosen itu langsung tidak dimakan gitu aja ya, tidak memikirkan bagaimana kita mencarinya. Entah juga mereka itu hewan, mereka itu berpikir atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi dengan pola pakan yang kita kombinasi seperti ini, diharapkan kambing-kambing itu tidak bosen, dan nanti apa yang kita berikan itu pakannya selalu dihabiskan oleh kambing-kambing kita atau ternak-ternak kita ya teman-teman, dulur-dulur ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman dulur-dulur ya untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman dulur-dulur. Terima kasih untuk teman-teman dulur-dulur yang sudah like, komen, dan subscribe ya. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit, salam paseduluran.